そう。なるほど。Selamat siang. Apa kabar? Jumpa Oke, lagi selamat di acara pengenalan budaya Jepang tentang hal-hal menarik mengenai Jepang. Kita bersama dengan teman-teman guru bahasa Jepang lagi. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Rizka Aini dari Bekasi dengan Bapak Alex Sumaro, Ketua MGMP Sulawesi Utara, dan guru di SMA Negeri 3 Manado. Dan ada juga dengan Pak Christoph Simangsong dari Jambi. Kita akan mulai cerita yang lain lagi yang menarik. Ya Bu Rizka, Pak Alex. Ya. Mau dengerin nggak? Wah, Pak Christoph. Wah, penasaran gitu. Mau banget ya. Kita mau dengarkan cerita dari Ibu Susini, narasumber kita yang selalu update dan oke banget. Kali ini kita mau dengarkan cerita Ibu Susi tentang seorang tokoh di Jepang yang sangat terkenal dan semua orang Jepang pasti tahu. Dan semua orang yang punya uang kertas 1000 yen, pernah punya atau punya sekarang pasti tahu. Dia adalah siapa, Bu Rizka? Natsume Soseki. Natsume Soseki, betul ya. Sekarang kita dengerin aja ya cerita menarik tentang Natsume Soseki. Siapa sih sebetulnya dia? Kita dengerin dari Ibu Susi ya. Silakan Bu Susi. Baik, terima kasih Bu Apin. Selamat siang ya, sekarang masih siang ya. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan guru bahasa Jepang dari MGMP Jakarta, Sumatera, Sulawesi Utara, dan Jambi. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih dalam ya mengenai seorang tokoh Jepang namanya Natsume Soseki. Mungkin tidak terlalu heboh gitulah, bukan seorang pahlawan, bukan seorang jenderal, tetapi fotonya Natsume Soseki itu dipasang di uang 1000 yen di Jepang. Nah, uang 1000 yen ini adalah denominasi yang paling sering dipakai. Mungkin dalam orang Jepang sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari pasti menggunakan untuk pembayaran. Ya. Nah, dan Natsume Soseki sangat dikenal di Jepang. Kalau di Jepang, kalau misalnya ada yang menyebut Natsume Soseki, maka orang akan asosiasinya ke kucing. Kenapa kucing? Karena karyanya yang paling terkenal ya, novel. Judulnya Waga Haiwan Neko de Aru. Kalau diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Indonesia artinya saya adalah kucing. Ini agak konyol ya. Jadi ini ceritanya ya, secara singkat dia cerita tentang seorang sensei. Sebenarnya dia sendiri ya, semacam autobiografi gitulah. Dia kan profesi yang guru ya, sensei. Kemudian di rumahnya dia punya kucing peliharaan, si kucing ya. Nah, jadi novel ini bercerita tentang kehidupan manusia, kekonyolan manusia ya. Dilihat dari sudut pandang seekor kucing. Ini menarik sekali ya. Cuma sayang sekali terjemahannya belum ada dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi menarik sekali. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-temannya untuk melihat seorang Natsume Soseki, mengapa dia sampai begitunya sebenarnya bukan dihormati atau disegani, tapi semua orang Jepang mengenal dia. Jadi sampai saking terkenalnya, fotonya dipasang ya di uang 1000 yen. Nah, Natsume Soseki ini lahir di zaman Meiji. Kemudian dia itu belajar bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris kemudian juga belajar tentang kesusastraan Inggris. Ya, kalau sekarang kan kita di sastra Jepang kita belajar kesusastraan Jepang, kita belajar tentang Natsume Soseki. Tapi Natsume Soseki sendiri dia dulu belajarnya di Fakultas Sastra Inggris di Universitas Imperial Tokyo. Sekarang namanya Universitas Tokyo. Itu universitas yang negeri yang paling bergengsi ya di Jepang. Jadi kalau udah mahasiswa Universitas Tokyo, sekarang kita istilahnya todai gitu, heboh gitu ya. Apalagi menjadi dosen atau jadi profesor di Universitas Tokyo, wah itu luar biasa ya. Nah, di tahun 1900, jadi setelah dia kuliah, lulus, kemudian dia pernah mengajar bahasa Inggris di sekolah di SMA ya. Setelah itu dia dipanggil kembali, kemudian dia diberikan tugas belajar. Dikirim ke Inggris, ke London ya, untuk sekolah. Belajar kesusastraan Inggris 2 tahun. Setelah kembali, ini karena berangkatnya itu dengan beasiswa, maka ada kewajiban gitu ya. Wajib bekerja
dua kali lipat. Jadi 2 tahun kan berarti 4 tahun kan ya. Jadi tahun 1902 dia pulang dari Inggris, jadi kan wajib kan menjalankan kewajibannya bekerja 4 tahun. Mengajar sebagai ya istilahnya sekarang tuh dosen gitulah, dosen atau lektor gitulah ya. Nah, kemudian 4 tahun kemudian di 1906 jadi masa kewajibannya itu sudah berakhir. Dia ditawari menjadi profesor bahasa Jepangnya kyoju ya, menjadi profesor di Universitas Imperial Tokyo. Ya. Nah, sebelum dia ditawarin, jadi ketika dia masih berstatus sebagai dosen, dia mengajar sambil menulis. Menulisnya apa? Menulis cerpen. Ya, novel yang pendek itu lah cerpen. Nah, novel itu cerpen itu tidak bisa diterbitkan karena kalau diterbitkan belum tentu ada yang bayar ya. Belum tentu ada yang mau beli. Kalau nggak ada yang beli kan percetakannya itu kan rugi kan ya. Jadi cerpen dan novelnya itu dimuat secara bersambung di surat kabar Asahi Shimbun. Koran Asahi sampai sekarang masih ada ya. Jadi dimuat, jadi dia mendapat honor ya. Nah, ternyata novelnya itu ya dan cerpennya itu sangat menarik. Jadi banyak sekali orang yang tertarik ya, suka. Nah, karena banyak yang suka, penggemarnya banyak, di pihak Asahi Shimbun jadi mikir ya, wah gimana kalau si Pak Natsume Soseki ini kita tarik aja jadi penulis gitu ya, penulis yang secara rutin mengisi kolom di Asahi Shimbun. Nah, maka jadi di tahun 1907 ya, jadi setelah Pak Natsume Soseki ini kewajibannya sudah selesai dan dia baru ditawari untuk menjadi profesor jadi kyoju di Universitas Tokyo. Datang pula tawaran dari surat kabar Asahi. Ya surat kabar Asahi ini Asahi Shimbun gitu ya. Menawarkan jadi gaji sekian, gajinya lumayan tinggi ya. Gajinya 200 yen. Ya, hitung-hitung dia ngajar jadi dosen tuh gajinya 100 yen ya. Dia 2 kali lipat ya. Gajinya 200 yen. Kemudian yang paling bikin Pak Natsume Soseki ini senang ya, nggak usah ngantor. Jadi tidak usah ke kantor gitu ya. Cukup menulis novel, cerpen di rumah saja. Ya. Itu Asahi Shimbun kan kantor surat kabar kan, berarti kan ada kantornya ya. Jadi ngantornya itu seminggu cukup sekali saja untuk rapat. Ya, jadi kalau nulis-nulis itu silakan di rumah sendiri. Ya. Wah, Natsume Soseki senang sekali ya. Jadi akhirnya dia terima. Begitu dia terima, orang pihak Universitas Tokyo-nya kaget. Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Loh, kok bisa? Karena di zaman itu ya, Asahi Shimbun itu belum sekeren sekarang. Jadi surat kabar di zaman itu oplahnya juga masih sedikit ya, dan tidak tahu kapan bangkrutnya. Jadi surat kabar di zaman itu juga buka tutup gitu ya. Baru didirikan kemudian bangkrut gitu ya. Banyak seperti itu. Jadi tidak ada jaminan gitu ya. Kemudian kalau dia menerima tawaran menjadi profesor, bayangan kyoju ya. Itu kan terjamin karena kalau selama negara Jepang tidak bangkrut kan universitas negeri nggak akan bangkrut ya. Dan kemudian jabatannya, kemudian pensiun. Nanti kalau sudah tua, sudah pensiun, itu pensiunnya terjamin. Jadi banyak orang kaget, loh kok menolak gitu ya, menolak tawaran dari Universitas Tokyo tapi mau bekerja di surat kabar. Nah, ini Natsume Soseki Sensei nih, panggilannya Soseki Sensei ya, membuat pernyataan di surat kabar Asahi juga ya. Ini clippingnya saya udah download soft copy-nya, menarik sekali. Dia bilang ya kerja jadi dosen yaitu kerja cari nafkah, kerja di koran sebenarnya juga cari nafkah. Cuma bedanya satu bosnya negara ya, yang satu lagi bosnya swasta. Jadi sebenarnya apa salahnya ya, kita kan bekerja untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan dengan demikian kita mendapatkan nafkah. Oke kan? Nah, kemudian lanjut, jadi dia tuh happy sebetulnya ya, gajinya lumayan, nggak usah ngantor dan bisa santai gitu ya. Nah, sekitar 4 tahun kemudian, karena tidak perlu mengajar, dia fokus menulis cerpen ya. Cerpennya tuh pokoknya banyak sekali penggemarnya. Kemudian dia menjadi sangat terkenal. Karena menjadi sangat terkenal, di zaman itu di Jepang, Mombusho, kalau Mombusho teman-teman pasti tahu ya, Kementerian Pendidikan Jepang itu ada suatu institusi di bawahnya itu ya, yang khusus melakukan evaluasi dan memberikan gelar doktor. Doktor dalam bahasa Jepang itu hakase ya. Doktor ya, kepada orang-orang yang dianggap berjasa dan terkenal. Nah, panitia ini melihat bahwa Natsume Soseki dengan novel-novel dan cerpen-cerpennya itu begitu disambut oleh masyarakat. Berarti kan bisa dianggap sebagai seorang tokoh yang hebat ya. Maka datanglah tawaran ya.
tawaran untuk memberikan gelar hakase, memberikan gelar doktor kepada Natsume Soseki. Ya. Nah, ketika pemberitahuan zaman dulu kan nggak ada email kan ya. Jadi pemberitahuannya disampaikan lewat surat, lewat pos ya. Lewat pos, jadi ada surat panggilan yang ditandatangani oleh Menteri Kependidikan, ditulis Anda akan diberikan gelar doktor. Oleh karena itu harap hadir di kantor Kementerian Pendidikan besok pagi pukul 10. Jika tidak bisa hadir, tolong kirim wakil, berikan surat kuasa kepada wakil untuk datang untuk mengambil ini ya gelar, misalnya surat keterangan ya, gelar doktor. Nah, ceritanya ya, ketika surat itu pemberitahuan ini dikirim lewat pos ke rumah Natsume Soseki, dia sedang di rumah sakit, sedang opname, operasi gitu ya, opname. Jadi dia tidak tahu. Surat itu diterima oleh siapa? Oleh pembantunya. Waktu itu di zaman itu orang-orang Jepang di kota itu masih banyak punya pembantu ya. Terima, tapi karena tidak tahu bagaimana, akhirnya mereka telepon ke rumah sakit. Wah, gimana ya? Besoknya Natsume Soseki mendengar beritanya, dia langsung minta kertas dan pen, dia menulis surat kepada Menteri Pendidikan yang menyatakan bahwa saya tidak bersedia menerima pemberian gelar doktor. Alasannya adalah nama saya adalah Natsume Soseki dan untuk seterusnya saya akan tetap jadi Natsume Soseki. Dan katanya kalau saya menerima gelar doktor, berarti nanti ke depannya saya akan disapa sebagai Dr. Natsume Soseki. Oh, itu saya tidak mau. Jadi saya tidak mau, jadi saya tolak. Ya. Tapi konyolnya lagi ya, kan dia masih opname kan. Besoknya ketika dia pulang, sebelum dia pulang sih sebetulnya ya, surat keterangan sertifikat tanda bahwa dia sudah diangkat menjadi seorang doktor, itu sudah dikirim ke rumahnya. Saya dikirim ke rumahnya, istrinya dan pembantunya juga bingung. Nah, Natsume Soseki ini kan dulunya sensei kan ya, benar guru kan ya, dosen gitu ya. Dia punya ya anak buah kita punya murid ya. Muridnya datang berkunjung ke rumahnya, kemudian dimintai tolong oleh istrinya. Jadi surat keterangan gitu, sertifikat keterangan dokter itu dibawa ke rumah sakit. Natsume Soseki itu kesel ya. Lah, kan saya udah tolak kan itu tambah dikirim ya. Rupanya kenapa begitu? Karena ketika suratnya pemberitahuan dari Kementerian Pendidikan kirim ke rumah dia, kan dia lagi nggak ada. Besoknya kan dia baru kirim kan surat penolakan gitu kan. Ternyata surat penolakannya dia kirim ke Menteri Pendidikan belum sampai, surat sertifikat keterangan dokternya sudah dikirim ke rumah dia. Jadi akhirnya saking dia kesel ya, dia bikin surat pernyataan ya saya tidak bersedia menerima. Lah lain kali kalau misalnya mau ngasih gelar dokter, tanya dulu dong ke orangnya bersedia apa enggak diberi gelar dokter. Nah, dengan itu dia kembalikan, dikirim kembali sertifikatnya, kemudian dia membuat pernyataan di surat kabar ya, bahwa saya tidak bersedia gitu ya menerima gelar doktor. Jadi dengan demikian selesai ya. Jadi akhirnya setelah ini sempat kisruh juga ya selama 2-3 bulan karena banyak heboh. Loh, kok nggak mau nggak terima ini gelar doktor gitu ya. Pokoknya intinya dia tolak. Dia merasa, ya saya Natsume Soseki, ya saya tetap mau hidup ya sebagai Natsume Soseki, saya nggak mau disapa dengan segala macam embel-embel. Nah, dia adalah orang yang sangat teguh pada prinsipnya, dia tidak merasa ngiler gitu lah ya terhadap namanya gelar akademik atau gelar kehormatan yang diberikan oleh pihak ketiga. Nah, tetapi saya kira ya, bukan saya kira, orang Jepang pada umumnya juga melihat, oh ini Natsume Soseki ini orangnya luar biasa. Dan dengan kebebasan jiwanya itu, jiwa independennya itu, dia bisa menghasilkan begitu banyak karya sastra yang sangat-sangat menarik, yang sangat dicintai oleh orang Jepang, rakyat Jepang pada umumnya, kemudian dan karena terkenal, maka karya sastranya juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, dan juga bisa dinikmati gitu ya, dibaca oleh kita-kita ini, terutama kita-kita yang berasal dari prodi sastra Jepang. Demikian. Oh. Nah, itu dia. Dikasih dokter nggak mau ya. Tapi memang dokter nggak mau, profesor nggak mau. Gelar profesor pun tidak mau. Mungkin karena gelar dokter itu hanya sebutan saja dan dia tidak mau mungkin ya, karena dia juga kayaknya nggak merasa penting juga, dan gue nggak merasa layak untuk mendapatkan gelar tersebut gitu kan. Dia merasa bukan tidak layak, dia merasa itu nggak ada gunanya, tidak ada artinya, makanya dia tidak mau. Ya.
Jadi Nah, gelar ini dokter buat dia itu ya nggak mempunyai arti, dia lebih memilih kebebasan, ya kebebasan, independen, bukan kalau tidak dokter, terikat kalau ya, profesor ya, kalau profesor ya, kalau profesor profesor. kan kalau jadi profesor kan profesor pada universitas tertentu. Ya, dalam hal Natsume Soseki itu kan Universitas Tokyo. Kalau dia tetap jadi profesor, dia harus mengajar tiap hari harus ke kampus gitu ya. Dan di kampus itu ternyata pekerjaannya banyak ya. Dia cerita, dia sempat ngeluh gitu ya. Saya sebetulnya tempat yang paling saya sukai itu perpustakaan ya. Saya kan harus baca. Tapi begitu saya masuk ke perpustakaan, aduh berisiknya itu ya. Para petugasnya ngobrol, ngalur ngidul tuh nggak berhenti-berhenti. Udah gitu di dekat perpustakaannya ada anjing, anjingnya menggonggong terus, dia tuh mengganggu sekali. Jadi kalau misalnya ada, jadi saya nggak bisa baca, nggak bisa belajar. Jadi kalau ada mahasiswa yang protes ke saya, jangan protes ke saya, proteslah ke perpustakaan, proteslah pada anjing gitu ya. Kenapa berisik itu bikin saya nggak bisa belajar, sehingga akhirnya materi kuliah saya tidak menarik gitu ya. Begitu. Dan ini dia konsisten ya. Beberapa tahun setelah dia menolak pemberian gelar doktor, doktor bahasa Jepangnya hakase kan. Karena dia kan ahli sastra. Jadi doktor sastra itu bungaku hakase. Sekian tahun kemudian, beberapa tahun kemudian pernah ada suatu acara, jadi ada seorang sesepuh gitulah yang akan diselenggarakan upacara untuk bukan upacara, seremoni gitu ya, perayaan ulang tahun ya. Dan perayaan ulang tahun itu ada panitianya. Jadi seperti kalau kita kawinan di sini itu ada panitia penyelenggaranya. Nah, Natsume Soseki menjadi salah seorang panitianya. Nah, di panitia itu mereka cetak buklet gitu ya, panitianya siapa saja. Nah, di daftar nama itu ada nama Natsume Soseki, di depan namanya diberi ini catatan gelar doktor sastra. Ya, Bungaku Hakase. Begitu Natsume Soseki terima, dia protes, nggak bisa nih, saya bukan doktor sastra ini, nggak bisa nih begini. Jadi akhirnya panitianya juga panik ya, karena nggak konfirmasi dulu. Jadi udah merasa, pastilah dia orangnya pintar begitu, pasti dokter gitu ya. Konyolnya begitu ya. Jadi akhirnya karena dia protes, akhirnya terpaksa dihapus. Hapusnya seperti sekarang ada tip X gitu ya. Ada yang sudah dikirim, kalau sudah dikirim kan harus dibikin versi revisinya kan. Jadi direvisi, ini penulisan doktornya itu dihapus ya. Kemudian dicetak lagi, dikirim lagi. Nah, semua biaya itu kemudian ditanggung oleh Natsume Soseki. Karena dia merasa kan saya merepotkan kalian ya, kan udah mengeluarkan biaya, berarti saya harus tanggung jawab. Jadi sampai segitunya ya dia tuh konsisten ya. Dia menolak semua pemberian gelar ya dan sebagainya dari pihak luar. Itulah sebuah keunikan seorang Natsume Soseki, Bu Rizka. Jadi kita nggak usah merasa minder hanya dengan es lilin cuma satu. yang penting meskipun dapat gelar dokter, tapi kalau nggak ada apa-apanya buat apa? Intinya kayak gitu sih. Pelajaran juga buat kita untuk jangan terlalu maruk dengan yang namanya gelar gitu ya. Yang penting kita mampu nggak gitu. Jadi itu yang kita buktikan. Jadi Natsume Soseki tanpa gelar dokter pun dia bisa menjadi terkenal dan bisa uangnya sampai sekarang ya dia ada tercantum gambarnya di uang 1.000 yen, artinya kan diakui oleh negara. Dan bukunya itu, novelnya itu sampai sekarang pun sepertinya jadi bacaan wajib gitu ya untuk murid-murid SMA di Jepang. Novelnya itu seperti Sorekara, Kokoro, Bocang, Wagahai wa Neko de Aru gitu. Jadi sastrawan yang paling berpengaruh di abad 20 di Jepang. Ya. Dan kemudian mungkin saya perlu tambahkan di Jepang sendiri yang namanya orang yang mempunyai gelar doktor banyak sekali. Orang yang punya gelar profesor banyak sekali. Orang yang punya gelar profesor doktor juga banyak sekali. Tapi mereka itu masing-masing saya yakin pasti hanya dikenal oleh orang-orang di sekitar mereka. Apakah orang kampus, keluarga mereka, keluarga besar gitu. Itu saja. Ya. Tetapi Natsume Soseki tidak punya gelar doktor, tidak punya gelar profesor, tapi dia dikenal oleh semua orang Jepang, termasuk kita nih. Kalau orang asing kalau jalan-jalan ke Jepang harus belanja kan. Nah kalau belanja itu pasti harus pegang duit 1.000 yen. Ya. Iya, begitu. Jadi dia terkenal karena dia seorang Natsume Soseki yang mempunyai karya besar. Ya. Karya. Ya, karya-karya besar. Karyanya itu yang membuat dia tuh dikenal orang. Iya. Ya. Jadi makanya buat kita pelajaran bahwa
mempunyai gelar setinggi apapun, kalau kita tidak mempunyai karya apapun, ya kan, yang baik tentunya, yang bisa dikenang oleh orang, ya udah aja hilang gitu aja kalau memang udah nggak ada gitu kan. Walaupun kita tidak punya gelar yang tinggi, kita terus semangat untuk berkarya. Ya sebagai apapun ya, sebagai pengajar atau apa yang bisa memberikan pengetahuan yang pengetahuan atau bisa share ke orang-orang yang berguna. Ada komentar? Terima kasih ilmunya Bu Susi, Bu Apin kesempatan kali ini. Jadi saya tahu asal-usul gambar atau cerita dari tokoh yang ada di Uang Seribu Yen tersebut. Ya. Jadi tidak seperti kalau kita di Indonesia menggunakan rupiah kan kita hanya mengingat kepada pahlawan-pahlawan perjuangan, presiden dan lain-lain. Semakin tinggi nilai nominal rupiahnya, semakin tinggi pula kebesaran yang sudah diambilkan ke negara gitu kan di Indonesia. Ternyata di Jepang berbeda ceritanya. Begitu tentang Natsume Soseki. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasi dari teman-teman semua dalam acara memperkenalkan atau mengetengahkan seorang tokoh terkenal di Jepang, Natsume Soseki. Natsume Soseki. Ya, semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa di episode tentang Jepang yang menarik lainnya di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. 面白いと思う方はぜひチャンネルの登録をお願いします。